Menurut saya yang disampaikan oleh Presiden Widodo itu boleh kalau dibilang ngaco ya ngaco, karena urusan personal itu justru penting, personal itu dibedah di Ya, calon-calon pemimpin itu personalnya harus dilihat. Ini ya, kelakuannya baik banget, yang tidak tertulis itu namanya etika, norma. ya. Dan itu di negara-negara yang beradab itu, undang-undang tidak tertulis itu jauh lebih penting, jauh lebih tinggi dibandingkan yang tertulis. Itu tingginya soal etika dan moralitas di negara yang non Pancasila. Begitu sakral ya Begitu masa saklanya etika ya. masalah etika kok Bahkan bisa menjatuhkan seorang penguasa. penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kingmaker. Dan kali ini saya tidak sendiri ya. Bersama tokoh yang selama ini sebetulnya tidak perlu dikenalkan. Karena publik khususnya dunia politik ya, juga seni sebetulnya dan sosial budaya sudah mengenal beliau. Alhamdulillah sudah hadir bersama kami Bapak Adi Masardi yang saya kenal sebagai juru bicaranya Bapak Presiden almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang saat ini alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama nih nggak ketemu. Lama tidak bersua. Ya kami kemarin bertemu di pemakamannya almarhum Pak Rizal Ramli ya. Pak Rizal Ramli ya. Tiba-tiba ada pembicaraan yang menarik yang beliau sampaikan ke saya. Cuma saya mau tanya-tanya dulu nih. Apa kesibukan sekarang nih Pak Adi? Ya, saya kebetulan kemarin itu ketemu Muhaimin, kemudian diajak-ajak sehingga sekarang ini posisi saya dari juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid menjadi pendukung paslon nomor Wahid. Wah, ya. Jadi pendukung paslon nomor Wahid setelah menjadi jubirnya Pak Abdurrahman Wahid bersama Caimin ya. Betul. Dan nggak jauh ya dari PKB dan NU ya. NU ya. Nanti mau nanya-nanya juga soal NU nih. Boleh. Tapi yang awal ini Pak Adi, ini lagi rame nih soal etik ini. Jadi yang menarik buat saya tuh, ya selama ini kita nggak dapat ya perbincangan detail seputar etika di kalangan petinggi. Mungkin karena sudah malu ya, apalagi di bidang politik gitu. Nah, ini memang saya sendiri terkaget-kaget sudah 2 kali ini justru dalam Pilpres kali ini, dalam panggung politik kali ini tiba-tiba muncul kata etika yang selama belasan tahun tuh hilang di permukaan politik kita. Iya. Tiba-tiba dimunculkan oleh Anies. Iya. Nah, pertanyaan banyak orang tuh apa pentingnya sih etika Iya. di dalam politik? Karena orang tahu kan politik itu memang dunia brengsek, dunia tipu menipu. Iya. Kemudian di dunia kekuasaan juga yang banyak korupsinya. Terus apa pentingnya Anies mengungkit etika? Iya. Nah ini menarik ini ya. Menarik kita bahas ini. Walaupun sudut pandang etika karena berasal dari pikiran dan kebiasaan bisa berubah sehingga 02 juga bisa bilang Anda itu tidak pantas bicara etik di depan saya. Ini menurut perasaan beliau kan gitu. Karena Anda telah memberikan contoh yang tidak baik. Nah, kita sedang tidak terlibat antara mereka lah ya. Mereka yang harus menjawab masing-masing. Tapi masalah etika ini apa yang Pak Adi lihat belakangan ini? Jadi begini, Ustaz, etika itu karena kekuasaan itu kata ada dulu filsuf di Barat, Lord Acton bilang bahwa power tend to corrupt. Kekuasaan itu memiliki kecenderungan korup. Sebetulnya sama juga di kita juga kan orang lah itu punya kecenderungan buruk karena itu perlu agama. Ya. Nah, di dalam kekuasaan itu memang bisa menimbulkan hasrat gairah yang nafsu. Dengan kekuasaan itu nafsu buruk itu bisa terekspresikan dengan luar biasa. Kalau itu sebabnya Lord Acton bilang power itu tend to corrupt. Nah, tetapi berbeda cara pandang masyarakat Barat dengan kita di sini mengartikannya. Nah, masyarakat Barat itu yang menarik karena
power itu tend to corrupt, maka siapapun yang akan masuk ke kursi kekuasaan, etikanya harus dijaga, moralnya harus diintai. Ya. Itu sebabnya kalau kayak contoh misalnya yang paling terkenal itu kan biasanya Amerika. Ya. Di Amerika itu kandidat presiden itu diperiksa keluarganya, bagaimana dia mengatur keluarga, bagaimana dulu kuliahnya, bagaimana dulu SD-nya. Ingat nggak dulu Ustadz dulu ketika Obama mau running presiden, ada orang dari Amerika datang ke sini ke SD Basuki meriksa bagaimana dulu. Ya, sampai kita tahu akhirnya ya kalau dia pernah di Indonesia. Jadi dia teliti mulai dari kecil sampai besar tuh kelakuannya bener apa enggak. Iya. Itu sejauh itu ya. Sampai sejauh itu, karena begitu dapat kekuasaan nggak akan ada lagi yang bisa mencegah kalau dia melakukan kejahatan. Itu sebabnya etika itu menjadi penting. Dan tingkah laku calon-calon pemimpin itu menjadi penting, bahkan yang personal bagaimana dia urusan dia dengan istrinya, dengan anaknya. Ini penting. Jadi menurut saya yang disampaikan oleh Presiden Widodo itu boleh kalau dibilang ngaco ya ngaco. Karena urusan personal itu justru penting, personal itu dibedah di calon-calon pemimpin itu personalnya harus dilihat. Ini kelakuannya baik apa enggak, ini orang kebiasaannya apa waktu dan dibongkar dibongkar sehingga nanti begitu jadi kalau orang dari awal sudah benar menjadi penguasa, ketika yang kontrolnya juga berkurang, dia tetap ada kontrol di dalam dirinya. Iya, dan nggak boleh marah diungkit-ungkit ya. Marah, itu konsekuensi pejabat publik. Iya. Nah tapi memang menarik kalau kita bahas etika ini karena saya selalu bilang begini Ustadz, kalau dalam beragama pedoman kita kan kitab suci. Iya. Kalau Islam ada tambahan lagi hadis, ada ijma ulama dan lain-lain. Secara umum kalau agama itu kitab suci. Dan kalau dalam berbangsa bernegara pedomannya adalah konstitusi. Nah konstitusi itu ada dua. Satu konstitusi tertulis kalau di kita Undang-Undang 45. Kemudian yang satu lagi tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu namanya etika, norma. Dan itu di negara-negara yang beradab itu undang-undang tidak tertulis itu jauh lebih penting, jauh lebih tinggi dibandingkan yang tertulis. Jadi tatanan sosial, etika, moral, konsensus itu dihormati. Ada contoh yang menarik. Jadi tahun 75-an gitu di Amerika ada Presiden Nixon itu dianggap terlibat dalam penyadapan Partai Demokrat di Republik. Nah penyadapnya yang orang lain. Nah Nixon dianggap tahu, tapi Nixon bilang nggak tahu, dia berbohong. Nah karena Nixon ketahuan berbohong, maka Parlemen Amerika mau mengimpeach. Jadi bukan melanggar konstitusinya karena dia berbohongnya. Itu masalah etika di situ masalah etika yang begitu tingginya akhirnya Nixon mundur. Kemudian yang kedua sampai mundur ya gara-gara soal itu tuh. Soal dia ketahuan bohong. Bohong soal pekerjaan orang lain Orang lain. Yang harusnya dia menjadi saksi. Menjadi saksi harusnya dia tahu, dia bilang nggak tahu. Oke. Yang kedua soal Clinton. Ada perselingkuhan di Gedung Putih yang sangat terkenal juga dengan Monica Lewinsky. Buat orang Amerika kan selingkuhan soal biasa. Jadi kalau ketahuan yang mungkin juga nggak apa-apa juga. Nah tetapi waktu itu Clinton membantah. Dia berbohong, dia tidak melakukan itu. Nah, ketika PSSI membongkar bahwa dia sebetulnya memang berselingkuh, nah karena bohongnya itu dia mau diimpeach juga. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Clinton adalah dia mengaku kemudian minta maaf dan urusan selesai. Berarti etika diperbaiki. Nah, jadi begitu tingginya soal etika dan moralitas di negara yang non Pancasila. Ini yang menarik. Ya, jadi begitu sakral ya masalah etika ya. Masalah etika bahkan bisa menjatuhkan seorang penguasa. Nah, setidaknya minimal dia minta maaf gitu ya. Betul. Kalau memang rakyat masih menerima silakan lanjutkan. Jika tidak dia harus turun gitu ya. Betul. Jadi di negara orang di kita pejabat sehari 3 kali bohong gak ada masalah. Nah ini masalahnya nih. Jadi di kita ini sebetulnya nggak kurang lah nilai-nilai etika baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Apalagi kita bangsa Timur, bangsa Indonesia, religius pula gitu kan.